Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai ibadah hari ini. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Silakan untuk kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat beribadah kembali jemaat semua yang sekalian yang ada di rumah. Kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Bagi saudara-saudara kita yang di rumah atau yang belum bisa ikut bersama dalam ibadah offline di gereja kita, jemaat, mari kita tetap jalankan prosedur protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah, baik untuk yang sudah bisa hadir dalam ibadah offline di gereja maupun di rumah. Kiranya kita terus semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian yang pertama, ada terang dalam hatiku. Kristus Tuhanku puji, suara hati tiada terdengar, Dia tetap berkenan. Mari kita semua bangkit terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku sejak kulihat wajahnya. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala, kita bersama-sama, kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa dalam surga, sungguh ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih kami tetap boleh menjalankan ibadah kami walaupun kami masih di rumah. Biar Tuhan terus pelihara dan jaga kami. Biar Tuhan beri kekuatan, kesehatan, semangat untuk kami terus dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami pada hari ini, biar kami boleh bersama-sama semua dengan jemaat kami yang lain yang di rumah, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau yang pimpin dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai
berdosa, mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian, dengan pujian Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji. Pada pose buntut saya persilakan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, membuka hati kami di hadapan Tuhan. Engkau memperbaharui kami, Engkau menopang kami untuk hidup terus berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa dalam perjalanan kami mengiring Tuhan, tidak sedikit Tuhan, setiap kami umat-Mu, baik melalui perkataan, perbuatan, sikap, dan tindakan hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, jamah kami. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga hidup kami boleh terus layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kasih sayang-Mu kami boleh beribadah bersama, menerima pengampunan daripada Tuhan. Inilah doa kami, dan kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Di dalam anugerah kasih sayang Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat-jemaat, kita bersyukur karena kita sudah boleh mengakui dosa kita di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah dari firman Tuhan. Mazmur 16 ayat yang kedua berkata, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Demikian juga kita mendengar petunjuk hidup baru dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Tuhan memberkati kau. Amin. Masih tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Pujian ini begitu dengan penuh sukacita, pujian yang penuh dengan semangat. Kita akan menyatakan kuasa Tuhan kita dengan pujian Ku Kan Bangkit.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bokso Putut dengan tema pemenang dalam perlombaan iman. Sebelum itu kita akan bersama-sama, kita akan membacakan ayat mas kita. Hari ini terambil dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Saya akan baca sekali, jemaat sekalian di rumah sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Demikianlah ayat mas kita pada hari ini. Biar kita semua boleh menjadi pemenang iman dalam perlombaan iman kita. Dan kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari kita semua bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan. Kepada bosku putus saya silakan. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
kami dilayakkan untuk terus menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami boleh bersyukur dan bersuka cita karena pertolongan Tuhan yang terus nyata. Di dalam setiap perlombaan iman kami ingin hidup menjadi orang-orang yang menang, bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang di dalam perlombaan iman kami. Karena itu berkati kami Tuhan, bekali kami kembali dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan dan dengarkan bersama. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, semua kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sambut berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sungguh berbahagia kita boleh kembali hadir di dalam ibadah dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai bagaimana kita menjadi pemenang-pemenang di dalam perlombaan iman. Saudara-saudara, kita akan membaca dari 2 Timotius pasal yang keempat. Saya akan bacakan dari ayat 5 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka semua, kita semua yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup hari lepas harinya. Jemaat-jemaat yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah memberikan sebuah gambaran indah tentang kehidupan Kristen kita, yaitu dikatakan apa? Seperti sebuah perlombaan, seperti sebuah pertandingan. Artinya dalam kita menjalani kehidupan ini, kita semua masuk di dalam perlombaan pertandingan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, kalau saya baca di dalam kitab perjanjian baru lainnya, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, mari kita akan lihat dulu Ibrani 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik penulis kitab Ibrani dan juga firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Timotius ini berbicara kepada kita semua bagaimana kehidupan Kristen kita diumpamakan seperti sebuah perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya saudara-saudara, siapapun kita, apapun status sosial kita, berapa lama kita ikut Tuhan Yesus, ingatlah kita masih hidup di dalam perlombaan. Bapak Ibu, perlombaan kita bukan seperti sprinter, ya, lari 100 meter selesai. Tetapi perlombaan yang diwajibkan kepada kita itu seperti maraton, saudara, yang begitu lari dengan jarak waktu yang begitu lama. Kita nggak pernah tahu sampai seberapa lama kita terus sampai pada saatnya nanti menyelesaikan pertandingan kita ini. Jemaat-jemaat, bagaimana kita bisa menjadi pemenang di dalam perlombaan iman kita? Itu kan yang indah yang kita dapatkan dalam hidup Kristen kita. Kalau kita memperhatikan dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ini, bagaimana rekod yang Paulus sudah capai. Di dalam ayat mas yang sudah kita baca tadi, Paulus mengatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Finishing well. Itu sebuah kerinduan buat kita semua. Ketika kita selesai semua dalam kehidupan ini, ketika kita dipanggil Allah, maka kita boleh mendapatkan prestasi yang membanggakan kita, yaitu kita bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Jemaat-jemaat, bagaimanakah kita semua harus menjadi orang-orang
yang menang di dalam perlombaan iman kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setidaknya kita pagi ini belajar sedikit. 3 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama saudara-saudara, seorang yang mau menjadi pemenang dalam perlombaan iman, maka orang itu wajib masuk dalam gelanggang pertandingan. Saudara-saudara nggak akan bisa menjadi pemenang kalau saudaranya menjadi penonton. Betul nggak saudara? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau mau berlomba, engkau wajib masuk dalam gelanggang perlombaan tersebut. Tak mungkin saudara-saudara penonton itu akan menjadi pemenang. Enggak. Yang masuk dalam perlombaan itulah yang menjadi pemenang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa banyak kehidupan Kristen bukan menjadi seorang peserta perlombaan, tapi kehidupan Kristen seringkali hanya sekedar menjadi penonton saja. Kita jadi orang percaya, lalu kemudian kita melihat, lalu kita memperhatikan orang lain bermain. Padahal firman Allah hari ini menegaskan kepada kita, siapapun kita, orang yang percaya Tuhan, kita harus menjadi peserta perlombaan itu. Setiap kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, menjadi penonton itu biasanya kadangkala tampaknya lebih pintar nih pemain. Betul gak? Kadangkala menjadi penonton itu banyak mengkritik. Pemain itu sudah harus berjuang, dia keluar keringat, dia harus berusaha di dalam perlombaan tersebut. Tapi penonton itu apa? Kita lihat hanya memperhatikan, bersorak, bahkan mencacinya juga, meledek juga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi yang nanti mendapatkan kemuliaan siapa? Bukan penonton. Yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan mahkota adalah pemain yang menang itu. Jadi hari ini saudara-saudara, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau ajak di atas mimbar ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya menjadi penonton di dalam perlombaan iman kita. Kita bukan hanya menjadi penonton di dalam gereja Tuhan ini. Kita bukan hanya melihat orang lain bermain, tapi mari kita libatkan hidup kita. Kita ikut berlomba di dalamnya. Kita menjadi peserta di dalamnya. Saudara, menjadi pemain itu tidak tentu langsung jago. Pasti ada mulanya, awalnya. Tapi gak apa-apa, kita mulai dari situ. Pasti kita akan makin lincah, makin perhatikan. Nah karena itu saudara-saudara, hari ini saya mau ajak, mari sebagai jemaat, berapa lama engkau sudah ikut Tuhan Yesus? Berapa lama engkau sudah mengiring Tuhan? Tapi dalam perlombaan imanmu, apa yang sudah saudara lakukan? Apa yang sudah saudara kerjakan? Apakah kita hanya melihat orang lain? Atau kita mau terlibat di dalamnya? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan membuat kita menjadi iri, tapi harusnya dalam perlombaan adalah bagaimana kita semakin hari semakin baik dan bahkan bisa memenangkan pertandingan. Jadi jangan hanya lihat dong, orang lain baru gereja, baru percaya Tuhan, udah bisa baca Alkitab banyak, sudah bisa menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bahkan 2 kali, 3 kali. Saudara, bagaimana? Apakah ada kerinduan dari kita untuk juga mempersiapkan hidup iman kita untuk belajar mengerti kebenaran Tuhan? Apakah ada dalam hidup kita, saya pun rindu bisa berdoa seperti saudara saya ini. Saya pun rindu bisa merenungkan firman Tuhan, bahkan akhirnya firman Tuhan itu bukan hanya tahu, tapi menghidupi saya. Ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi pergumulan, firman Tuhan itu bicara sama saya. Ini perlombaan iman. Soalnya ketika orang lain mungkin melihat, dia sudah bisa berdoa, mimpin liturgi ke depan, bahkan bisa menasihati orang lain, bahkan bisa merenungkan firman Tuhan. Saudara, jangan kita menjadi penonton. Mari libatkan. Ayo jemaat-jemaat, saudara punya target apa? Saudara punya kerinduan apa? Saya tahun ini harus bisa menyelesaikan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu harus ada target. Itulah masuk dalam perlombaan. Ya nggak saudara-saudara? Maksud sudah buat setiap minggu itu adalah apa saudara? Ya, gamah, ya, gairah membaca Alkitab. Apakah kita baca itu? Ketika kita renungkan selama 2 tahun nanti, saudara, kita akan bisa selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika saudara melihat teman-teman yang lain, bisa berdoa dengan baik, saudara jangan hanya sekedar menonton, tapi saudara juga harus berlomba. Tuhan, saya pun suatu saat bisa berdoa dengan baik seperti saudara saya ini.
Itulah saudara-saudara, kita bisa menjadi pemenang dalam perlombaan iman kita kalau kita terlibat di dalamnya. Kalau kita masuk menjadi peserta di dalamnya. Jangan puas hanya sekedar menjadi penonton. Jangan puas hanya engkau melihat orang lain, lalu kemudian saudara mengkritiknya atau saudara memujinya. Tapi saudara harus libatkan diri masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, Ibrani 12 tadi mengatakan apa? Banyak saksi sekeliling kita. Orang lain akan melihat apa sih hidup Kristen kita, apa sih iman kita. Nah saudara-saudara, disinilah Tuhan mau kita berlomba dalam perlombaan iman kita. Hal pertama saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlombaan kita itu harus kita ikuti. Artinya untuk menjadi pemenang dalam perlombaan iman kita, maka jadilah peserta perlombaan itu. Masuklah dalam gelanggang pertandingan itu. Dan bukan hanya sekedar menjadi penonton. Menjadi penonton di dalam gereja Tuhan, menjadi penonton di dalam hidup Kristen saudara. Tapi saudara harus libatkan. Tuhan, saya mau, walaupun tampaknya kecil, walaupun tampaknya sederhana, saya mau terlibatkan. Saya mau terlibat. Itu penting sekali. Yang kedua saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini berkata kepada kita apa? Bagaimana kita bisa menjadi pemenang dalam perlombaan iman kita? Bukan hanya sekedar menjadi peserta, tapi peserta yang benar-benar memiliki kualitas. Peserta yang juga mendisiplin dirinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau berlomba, tentu pengalaman pertama seringkali jadi demam panggung. Tetapi saudara-saudara semakin hari saudara semakin lincah, saudara semakin berlatih, dan itu penting sekali. Seorang peserta lomba yang baik adalah seorang yang mau berlatih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ayat 5, ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita dari 2 Timotius pasal 4 ini. Ada kata-kata yang penting, yaitu apa saudara? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ayat yang ke-7 berkata, aku telah memelihara iman. Kata memelihara itu menunjukkan kepada kita sebuah contoh disiplin. Bagaimana kita mendisiplin diri kita, mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dan saudara, ketika kita bicara soal disiplin ini, artinya adalah apa? Kita benar-benar mendisiplin diri kita di hadapan Allah. Bukan sekedar karena dipuji orang, bukan karena supaya mendapatkan pujian orang lain. Tapi walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita, kita benar-benar memelihara iman kita, mendisiplin iman kita. Ketika Liga Italia itu akan memulai kembali pertandingannya, lalu saudara-saudara semua pemain dipanggil, dan termasuk juga pemain-pemain Juventus. Nah, saudara, siapa yang mencinta Juventus? Jadi ketika dipanggil oleh pelatihnya, pelatih Juventus begitu kaget saudara, melihat siapa? Satu pemain bintangnya, yaitu Cristiano Ronaldo itu. Nah, setelah Cristiano Ronaldo ketika dia masuk kembali ke dalam pelatihan tersebut, mengagetkan pelatih. Apa saudara-saudara? Karena ternyata ketika kembali berlatih, fisik Ronaldo tidak berkurang sedikit pun. Dia tetap punya stamina yang bagus, dia tetap punya tubuh yang bagus, dan dia disiplin dalam hidupnya. Disiplin berlatih di rumah, disiplin berlatih di dalam tempatnya, dan saudara, dia mendapatkan stamina yang bagus. Jemaat, bagaimana latihan iman kita? Di sini kita belajar. Di dalam kehidupan kita mungkin selama 3 bulan kita nggak ibadah. Apakah kita punya disiplin membaca firman Tuhan? Apakah kita punya disiplin untuk berdoa? Sekarang ini saudara, kita mungkin bisa ke gereja seminggu sekali, dilihat oleh hamba Tuhan, jemaat. Tetapi dalam hari-hari kita, apakah kita sungguh ketika berhadapan dengan orang lain, ketika banyak orang lain tidak memiliki iman yang sama dengan kita bisa menunjukkan disiplin iman kita, memelihara iman kita. Kita bisa menguasai diri kita, tidak tergoda oleh karena bujuk rayu orang-orang yang tidak setia dalam Tuhan. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, hal kedua ini penting buat kita. Mengerti bersama-sama, kita belajar hidup mendisiplin diri kita di dalam Tuhan. Mendisiplin diri kita supaya kita mendapatkan orang-orang yang menjadi pemenang dalam perlombaan iman. Saudara-saudara, kuasalah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu. Itu disiplin rohani kita.
pelihara iman, itu disiplin rohani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita penting sekali anak-anak Tuhan dalam pemenang perlombaan iman, dia harus setia kepada Tuhan. Saudara, baik ada hamba Tuhan memperhatikan tidak, baik ada orang Kristen lain atau tidak, saudara harus bisa menguasai dirimu di tempat pekerjaanmu, dimanapun lingkunganmu berada. Hidupmu ada di dalam penglihatan Tuhan. Disiplin rohani kita di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Menjadi pemenang, masuk dalam pertandingan. Menjadi pemenang harus berlatih, harus disiplin, harus menguasai diri, tidak sembarangan bertindak, tapi sungguh menjaga lidah bibir kita, menjaga sikap kita, menjaga hidup kita, supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau ajak kepada kita semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, ingat ini, kita harus menjadi peserta perlombaan yang bisa memelihara iman, yang mendisiplin diri kita, yang menjaga hidup kita, yang menguasai hidup kita, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hal selanjutnya yang kita bisa temukan, saudara, bagaimana kita menjadi seorang pemenang dalam perlombaan iman adalah apa, saudara? Bahwa seorang peserta perlombaan bisa menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut kalau dia tekun berjuang sampai pada titik terakhirnya. Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan di sini ayat 7, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi di sini kita bisa belajar bahwa Paulus tahu apa perjuangan imannya, apa perlombaan iman yang diwajibkan baginya. Dan Paulus tidak berhenti di tengah jalan. Paulus tidak menyerah di tengah jalan walaupun tampak kesulitan, tantangan. Tapi Paulus berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, banyak orang mungkin awal mula ikut Kristus, mengiring Kristus, begitu semangat, begitu setia, begitu menggebu-gebu, saya mau mengiring Yesus sampai selamanya. Tapi dalam perjuangan hidup, di dalam tantangan mengiring Tuhan, di tengah jalan, di tengah kesulitan hidup yang dihadapi, apakah dia tetap konsisten untuk terus berlomba sampai pada garis akhirnya? Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, mungkin kita masih baru ikut Tuhan, tapi perhatikan saudara-saudara, yang Tuhan mau inginkan buat kita adalah menjadi orang-orang yang bertekun dan setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, ayat yang kelima berkata kepada kita apa? Berkuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Lakukan tugas pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Jadi di sini Paulus mengerti, saudara-saudara, dalam perlombaan iman itu memang tidak mudah. Ada penderitaan, ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan yang mungkin harus kita hadapi di tengah perlombaan iman kita. Tapi dikatakan kepada kita apa, saudara-saudara? Dalam segala hal sabarlah menderita. Dalam apapun yang kita hadapi, sabarlah dalam penderitaanmu. Sabarlah dalam penderitaanmu untuk terus mengiring Tuhan. Tapi jangan pernah lupakan di dalam mengiring Tuhan, di dalam perlombaan kita, di dalam trek yang Tuhan inginkan buat kita lalui itu, ada tugas yang tetap harus kita lakukan. Jangan tenggelam dalam penderitaan kita, jangan tenggelam dalam kedukaan kita, jangan kecewa yang berkepanjangan sehingga kita lupa kepada tugas yang harus kita tunaikan. Tunaikan tugas pelayanan kita. Tetap menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, tetap menjadi orang-orang yang menyatakan kabar baik kepada orang lain. Dan ini yang ditugaskan oleh firman Allah buat kita, menjadi orang-orang yang sungguh menunaikan tugas pelayanan sampai pada garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang mungkin bersaksi, dulu saya semangat pelayanan, dulu saya menjadi orang Kristen yang baik, dulu saya menjadi orang seperti ini, dulu saya menjadi orang seperti itu. Puji Tuhan, saudara. Tapi pertanyaan adalah, bagaimana sekarang? Bagaimana akan datang? Apakah kesetiaan kita tetap konsisten untuk kita lakukan terus? Kita terus berjuang sampai pada titik akhirnya. Dan ini yang menjadikan pemenang dalam perlombaan iman.
hari ini Bapak Ibu Saudara dalam perenungan kita. Saya tahu mungkin banyak hal yang tidak mudah dalam hidup kita. Banyak tantangan yang bisa kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik juga secara bangsa. Dari segi suku, hidup ke ekonomi, hidup perjuangan kita tidak mudah. Tapi jangan pernah lupa saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita terpanggil untuk terus menjadi berkat. Jadilah orang yang terus memelihara imanmu. Jadilah orang yang terus mendisiplin dirimu untuk terus merenungkan firman, setia dalam firman Tuhan. Dan tetaplah setia, bertekun di dalam pedoman imanmu sampai kepada garis akhir. Kita boleh bersuka cita, kita percaya bahwa hidup kita dalam dunia ini adalah sebuah hidup pengembaraan, hidup yang terus menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang harus berlomba dengan tekun. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita boleh mengakhiri dengan setia dalam Tuhan, ada mahkota kebenaran yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami untuk merenungkan secara sederhana bagaimana kami menjadi orang-orang yang menang dalam perlombaan iman yang diwajibkan. Kami tahu Tuhan, ketika kami mau menjadi orang-orang yang menang, kami bukan hanya menjadi penonton. Kami harus masuk menjadi peserta, masuk dalam gelanggang pertandingan iman itu. Kami siap Tuhan terus mengiring Tuhan. Kami siap Tuhan terus menyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam perlombaan iman kami boleh memiliki disiplin secara rohani. Kami boleh memelihara iman kami boleh menguasai diri kami dari segala hal, sehingga kami boleh terus melihat cara Tuhan bekerja. Kami boleh punya disiplin baik dalam doa, dalam waktu kami. Terpujilah Engkau, inilah doa kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Pastor Putut yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan iman kita, bahwa Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk Pastor Putut. Dan juga sebentar lagi kita akan melihat ada berapa warta gereja. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Mulai minggu ini kita akan memberikan persembahan kembali seperti semula, sebanyak 2 kali atau 2 amplop, 1 untuk kas umum dan 1 amplop untuk kas misi di minggu kedua. Silakan persiapkan dan masukkan persembahan saudara ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat dibawa ke gereja atau dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan, atau langsung mentransfer ke rekening gereja untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Dan mari kita akan sambut persembahan ini dengan pujian "Tak henti ku puji Dia". Ada hidup dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, bukan jaga hidupmu. Yesus, Yesus, Yesus.
Kita tetap berdiri dan kita akan bersama-sama, kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa dalam surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih atas setiap pemeliharaan-Mu ya Bapa sampai hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh membawakan persembahan, dan kami tahu semua ini berasal daripada Engkau ya Bapa. Sucikan tangan dan hati kami, berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan terus pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Berikan hikmat kepada semua pengurus yang mengelola keuangan ini, biarlah semuanya dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi. Teruslah tekun setia di dalam Tuhan. Masuklah di dalam perlombaan iman dan jadilah pemenang di dalam perlombaan imanmu bersama dengan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh yang Kudus, memberkatimu, menyertaimu, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Shalom jemaat-jemaat, bersyukur kita boleh setia di dalam ibadah kita sampai pada hari ini. Teruslah setia di dalam anugerah Tuhan dan terus menatap kepada perjalanan imanmu di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Shalom, amin.